Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Apakah benar ini konselor yang membuka praktik konseling? Ya, betul, saya sendiri. Apakah ini dengan saudara Samara yang kemarin kontak saya? Ya, benar. Oh, ya. Sebelumnya apakah duduknya sudah nyaman? Sudah. Sudah, oke. Eh, Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah lumayan baik. Alhamdulillah. Sebelumnya untuk kesibukannya apa aja nih sekarang? Kalau sekarang lagi nyusun skripsi, judul skripsi. Oh, jadi udah mau semester 7 ya? Ya, Oke. Eh Baik, sebelumnya mohon maaf, ini panggilannya apa ya, biar enak gitu? panggil saja sah. Oke, sebelumnya Mbak Sa ini udah pernah mengikuti proses konseling belum? Belum pernah. Oh, belum pernah. Jadi, eh kalau gitu saya jelaskan terlebih dahulu ya, supaya proses kegiatan konseling hari ini tuh berjalan dengan lancar. Ya, Ya, sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas kan? alhamdulillah terdengar dengan jelas. Oke, baik. Kalau gitu, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, konseling yang akan kita laksanakan hari ini adalah konseling perorangan. Nah, konseling perorangan ini yaitu upaya pemberian bantuan konselor kepada konseli. Untuk konselinya sendiri yaitu Mbak Samara, dan saya sendiri di sini sebagai konselor yang dimana tugasnya adalah sebagai fasilitator. Maksudnya adalah saya itu fasilitas agar proses konseling ini tetap berjalan dengan lancar sehingga masalah bahasa itu terselesaikan dengan baik. Nah, saat nanti kita melaksanakan kegiatan konseling ini, saya berharap Mbak Samara itu jangan ragu dan jangan malu gitu ya pada saat menceritakan masalahnya, apa aja yang Mbak Sa rasakan supaya proses kegiatan konseling ini berjalan dengan lancar dan semua masalah yang Mbak rasakan itu uh, akan terselesaikan dengan baik. Nah, di dalam konseling ini juga ada beberapa asas-asas konseling, di mana yang pertama itu ada asas kesukarelaan, yaitu asas asas kesukarelaan itu pada saat kita melaksanakan kegiatan konseling ini, bahasa tidak terpaksa atau intinya bahasa ini mengikuti kegiatan konseling atas kemauan bahasa sendiri, bukan atas kehendak orang lain. Sebelumnya, apakah Mbak Sa ini sendiri mengontak saya dengan paksaan orang lain atau dengan kemauan Mbak Sa sendiri? Dengan kemauan sendiri. Alhamdulillah, oke. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya berharap Mbak Sa ini dalam menceritakan apa yang Mbak Sa rasakan itu jangan ragu dan jangan takut. Dan yang terakhir, nih, mungkin ada perasaan Mbak Sa pada saat kita mengikuti kegiatan konseling ini, apakah masalah yang Mbak Sa ceritakan ini aman? Nah, Mbak Sa tenang aja. Eh, Mbak Sa jangan khawatir akan tersebar luas, karena yang tahu isi dari kegiatan konseling ini cuman Mbak Sa, saya, dan Allah yang tahu. Oke, sampai sini apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah, baik. Kalau begitu, apa sih yang sedang Mbak rasakan saat ini? Lagi pusing dari semester 5 sampai sekarang. Kenapa tuh Mbak, kalau boleh diceritakan? Pas Kalau semester yang 5, semester 5 itu, kenapa sih? kalau semester 5 itu kan anunya offline sama online Ya, kuliahnya.
Jadi agak sulit gitu. Oke, untuk Pas kesulitannya sendiri pas online itu gimana sih? Pasti pas online kebanyakan Zoom ya? Zoom meeting ya? ya betul. Ya, itu Sama apa sih kesulitannya? grup WhatsApp. Oh, grup WhatsApp. Oke. Mungkin pas melakukan Zoom pasti harus apa namanya, koneksinya kan harus kuat. Apa sih yang menjadi kendala pas saat kuliah online? Ya paling sinyal terus kayak itu deh sama kota. Oke, kalau misalkan biar bahasa ini pas online berjalan dengan lancar, apakah di rumah memakai WiFi atau memakai data seluler? Kalau di rumah pakai internet. Sedangkan Hmm. kan kadang lagi di luar terus ada kuliah jadi pakainya kota kalau di luar. Oh, kalau pas di luar apakah lancar jaringannya? Kad- Kadang sinyalnya terganggu. Oh, seperti itu. Lalu apakah ada eh, kesulitan-kesulitan lain pas saat online, misalkan pada saat bahasa ini mendapatkan tugas kelompok atau maupun tugas individu, gimana? Mungkin tugas kelompok dulu ya, gimana ceritain? Kalau tugas kelompok tuh kadang kan ada teman-teman yang susah untuk apa namanya eh kerjasama. Ya, Jadi itu sih yang kesulitannya kalau yang kelompok. untuk misalkan ada anggota kelompok yang susah diajak kerjasama ya, itu gimana sih apa yang Mbak Sa lakuin kalau misalkan bertemu sama anggota kelompok yang seperti itu? Kadang saya memberitahu dia dulu untuk beberapa kali, kemudian jika tidak dilaksanakan, maka saya lakukan dengan sendiri tugas tersebut. Oke, apakah sering seperti itu? Ya lumayan. Terus apa sih yang Mbak rasakan kalau misalkan ada anggotanya yang nggak mau bekerja sama, ataupun nggak ada kerjanya sama sekali, dia mengumpulkan tugas bagian-bagiannya gitu? Kadang merasa kesal, cuma nggak pernah bisa ngejelasin ke dia gitu loh. Kayak saya itu kesal, tapi cuma diam aja. Tapi Mbak Sa udah pernah kayak seperti ngontak langsung gitu, Kontak seperti kayak gimana? seperti ngasih tahu gitu, kalau misalkan bagian dia itu yang ini terus harus dikumpulkan hari ini gitu. Apakah sudah mencoba seperti itu? Sudah pernah, cuma tidak ada respon sama sekali kadang. Oh, seperti itu. Kalau untuk tugas individunya sendiri, apa sih yang membuat Mbak Sa merasa kesulitan? Alhamdulillah sih nggak terlalu merasa kesulitan, paling cuma kayak cari-cari jurnalnya aja. Mungkin. Nah, itu Mbak Sa mencari jurnalnya itu di mana ya? Di Google itu aja sih. Oke. Terus apakah ada kesulitan lain pas saat pembelajaran online? Misal ada dosen yang menjelaskan pada saat pembelajaran itu kurang efektif atau gimana? Ya ada, kadang dosennya tuh kayak dia ngejelasin. Tiba-tiba misalnya kalau kita nanya, kadang kita nanya terus dia lama bales. Suka hilang gitu kadang. Terus apa sih yang Mbak lakuin kalau bertemu dosen yang seperti itu? Mungkin apa namanya kayak menanyakan kembali jika mungkin dosennya pas lagi muncul di grup,
atau gimana, saya bakal nanya kembali pertanyaan yang saya ajukan sebelumnya. Terus apakah dosennya merespon? Alhamdulillah direspon dengan baik. Oke, ada kesulitan lain mungkin pas pembelajaran online? Ya sih, cuma segitu aja kesulitan yang saya alami selama online dan offline di semester 5. Kemudian di semester 6 saya juga merasa sangat pusing karena Kenapa itu? karena teman-teman kelompok saya untuk magang di semester 6 ini susah diatur gitu. Terus pas Jadi teman-teman bahasa ini susah diatur, apakah ada ketua kelompoknya atau gimana? ketua kelompoknya ada, dia sering chat teman-teman yang jarang masuk gitu, tapi tidak ada respon sama sekali. Jadi kami yang sering ke sekolah untuk magang itu kena marahan dari pihak sekolah gara-gara mereka yang jarang masuk. Lalu hal apa aja sih yang Mbak lakuin kalau misalkan kena marahan atau omelan dari pihak sekolah? Mungkin khususnya dari kelompok bahasa gitu, apa sih yang kalian lakuin kalau misalkan kena marah dari pihak sekolahnya? Karena kan ada beberapa anggota kelompok yang susah diatur nih. Ya. Paling kalau saya sendiri itu hanya diam dan mendengarkan, kemudian saya lakukan perbaikan agar tidak terulang lagi gitu. Lalu untuk kelompok yang lainnya mungkin Dengan kelompok yang lainnya biasanya juga seperti itu, cuman pihak apa namanya, ketua kelompoknya juga gencar untuk kayak kasih tahu agar tidak terulang lagi kepada teman kelompok yang lain. terus apakah ada kebijakan dari sekolahnya kalau misalkan ada anggota kelompoknya yang tidak bisa hadir? Oh, tentu saja ada. Tapi terkadang teman-teman tuh kurang kurang disiplin atau kurang apa ya, kayak lalai gitu loh untuk memberitahukan pihak sekolah. Oke, baik. Lalu apa aja sih kesan-kesan bahasa mungkin pas mengikuti magang ini? Berapa bulan, Mbak? Sekitar 4 mungkin ya, kalau nggak salah. Gimana kesan-kesannya pas saat magang nih? Kesannya ya dapat pelajaran dari situ tentang disiplin, tentang lainnya, dan banyak teman juga, jadinya banyak wawasan. Oke, jadi seperti bahasa yang disebutkan sebelumnya, kalau bahasa ini lagi kesibukannya cuma kuliah aja ya, Mbak? Iya, Kalau misalkan lagi nggak kuliah, apa sih kesibukannya? kesibukan saya kan kesibukannya sama ini kan kuliah. Selain itu saya kesibukannya untuk selain itu membantu orang tua kadang. Membantu orang tua seperti gimana, Mbak? Kadang bangun pagi kan, habis sholat tuh saya bantu-bantu kayak masukin rapikan dagangan untuk dibawa ke warung gitu. Untuk orang tuanya dagang apa kalau boleh tahu? Orang tua saya dagang nasi uduk sama bubur ayam di Itu dekat dagang rumah. depan rumah setiap pagi sampai malam Iya, atau pagi aja? setiap pagi saja. Oke, berarti kesibukannya selain kuliah membantu orang tua juga ya? Iya, Ya, baik. Nah, eh,
Seperti kata Mbak saya juga tadi, kesibukannya itu saat ini lagi pusing nyusun skripsi ya. Ya, betul. Itu Nyusun judul skripsi. gimana perasaannya waktu mulai pengajuan judulnya sampai sekarang udah mau nyusun kan? Ya, baru buat outline-nya sih. Pas nyari judul tuh pusing banget rasanya, kayak pengen apa namanya? Kayak muak gitu loh lihat tulisan gara-gara capek lihat jurnal-jurnalnya. Itu kadang terasa kayak pengen nangis karena gitu. Gimana sih? Dan kenapa lagi? Oke, sebelumnya mungkin pas pembuatan proposal menurut Mbak Sa itu apa sih yang mungkin yang paling susah gitu dalam pembuatan proposalnya? Membuat apa metode penelitiannya. Masih bingung antara metode penelitiannya itu sih. Sama kadang latar belakang itu yang buat bikin bingung juga, harus masukin apa di dalam latar belakangnya. Terus solusinya Step-stepnya apa sih sih. Mbak? Kalau misalkan kan katanya kesulitannya adalah mencari latar belakang sama metode penelitiannya ya kan? Ya, Apakah udah menemukan solusinya saat ini? eh lumayan sudah kalau yang latar belakang. Kalau yang metode penelitian itu masih bingung sampai sekarang. Masih carilah. Oke, baik. Tadi kan Mbak Sa juga sudah menceritakan satu persatu masalah yang Mbak Sa alami dan Mbak Sa juga sudah menjabarkan cara menangani kesulitan yang Mbak Sa alami ini. Nah, menurut Mbak Sa ini, hal yang paling efektif yang seperti apa sih yang Mbak rasakan? Mungkin dimulai dari pas kuliah online. Kalau yang pas kuliah online, saya melakukan cara mengatasi permasalahan itu seperti kayak mencatat eh, hal-hal yang penting, kemudian saya rekam, kadang saya rekam pas pelajaran Zoom-nya. Itu sih. Mungkin pas yang paling efektif pas saat magang sampai pas bahasa ini mengajukan judul skripsi. Kalau yang pas magang, saya biasanya itu melakukan kayak diskusi dengan ketua kelompok, kemudian ketua kelompok dan saya dan teman-teman melakukan diskusi kembali kepada pihak sekolah. Setelah itu, kalau yang pengajuan judul, saya diskusi juga dengan teman yang saya teman bimbingan saya yang sama-sama mengajukan judul untuk biar sama-sama dapat jawabannya juga atas hal tersebut. Sebelumnya ada berapa teman seperbimbingan? Oke, alhamdulillah bagus sekali ya apa yang telah Mbak Sa lakukan ini untuk menangani permasalahan yang Mbak Sa alamin ini. Baik, selanjutnya apakah ada yang mau Mbak Sa ceritakan lagi? Oh, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, apakah Mbak Sa memerlukan proses konseling lanjutan atau cukup sampai di sini? Cukup sampai di sini aja. Oke, baik. Semoga apa yang telah Mbak Sa lakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Semoga kegiatan konseling kita hari ini mendapatkan manfaat dan keberkahan dari Allah. Dan selalu diberikan kemudahan dan kesehatan. Oke, saya tutup ya Mbak. Ya, Oke, baik. Terima kasih telah melakukan konseling hari ini dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.